Cerita horor kali ini judulnya Chat Tengah Malam. Nah, kali ini gue dikirimin cerita dari salah satu pendengar. Itu judulnya Chat Tengah Malam. Oke, jadi ceritanya gini. Malam itu gue gabut banget di kamar. Lampu udah gue matiin, cuma layar HP doang yang nyala. Saat itu jam nunjukin 01.17 dan chat grup kelas tiba-tiba rame. Yang biasanya kalau jam segini semua udah pada tidur. Tiba-tiba salah satu teman gua dari grup namanya Raka ngechat gini, kalian lagi online gak? Gua mau ngirim foto aneh. Gua mikir dong, paling juga meme receh. Tapi pas gua lihat fotonya, itu bukan meme. Itu foto selfie Raka di depan kaca, tapi mukanya pucat banget, matanya ngelotot, dan di belakangnya ada bayangan hitam tinggi banget kayak berdiri di pojokan. Ya gue langsung ngetik bales, itu siapa di belakang lu, Rak? Dia jawab cepet banget, gua sendirian di rumah, sumpah. Baca itu gue merinding dong. Tapi anak-anak di grup malah pada bercandain, bilang kalau itu editan. Tiba-tiba si Raka nih kirim voice note 4 detik. Gue play dan kedengaran bukan suara manusia, lebih kayak napas berat campur bisikan. Lihat ke belakang. Gue langsung nutup voice note, jantung gue deg-degan. Pas gue mau ngetik, chat dari Raka muncul lagi. Gue udah lihat belakang, dia deketin. Gak lama dia kirim foto lagi, tapi kali ini fotonya blur. Tapi gua bisa lihat bayangan hitam itu udah berdiri pas di belakang Raka. Mukanya gak jelas, cuma kayak rongga hitam. Gua pengen keluar grup, tapi tangan gue bener-bener gemetar. Terus ada notif masuk, chat pribadi dari Raka. Sekarang dia di belakang lu. Layar HP gue tiba-tiba mati sendiri, dan dari arah pintu kamar gue dengar napas berat persis kayak di voice note tadi. Gua diam di kasur. Napas gua udah bener-bener mulai gak teratur. Suara napas itu makin jelas. Kayak orang gede banget yang lagi nyoba sembunyiin suaranya. Gua gak berani nengok dong. Tapi rasa penasaran malah nusuk otak gua. Perlahan gue lirik HP gue yang masih mati. Gue pencet tombol powernya dan ya nyala. Tapi anehnya wallpaper HP gue berubah jadi foto kamar gue sekarang. Dan angelnya pas banget dari arah pintu. Gua langsung nengok ke pintu dan kosong.
Tapi pas gua nyorot pakai flashlight HP, pintu kamar pelan-pelan kebuka sendiri. Cekrek. Dari celah pintu, gua ngeliat sesuatu. Tangan pucat panjang, jarinya kurus banget kayak ranting, masuk pelan-pelan nyentuh lantai. Ya gua refleks dong, lempar HP ke kasur dan ngambil senter kecil di meja. Tapi pas gua sorot ke arah pintu, kosong, gak ada tangan, dan pintu juga ketutup rapat. Akhirnya gue coba buat nenangin diri, ya mikir positif lah, mungkin halu atau gue ngantuk. Tapi sebelum sempat mikir lebih jauh, HP gue bunyi lagi. Notif WA dari Raka. Padahal setahu gue Raka udah keluar grup tadi. Pesannya cuma satu baris. Gua udah bilang dia ada di belakang lo. Itu jantung gua kerasa loncat. Dengan nekat gua muter badan, dan itu yang terakhir kali gua ingat. Bayangan hitam itu benar-benar ada di belakang gua, tinggi banget. Kepalanya hampir nyentuh langit-langit kamar. Matanya kosong kayak lubang hitam. Paginya gua kebangun. Atau setidaknya gua pikir gua bangun. Tapi anehnya HP gua penuh foto selfie gua lagi tidur dari angel yang berbeda-beda, kayak baru diambil semalam. Dan di foto terakhir gua tidur sambil senyum, dan di belakang gua ada Raka, pucat, matanya hitam polos, berdiri diam. Paginya gua masih linglung sambil gemetar. Gua coba buat chat Raka, buat nanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi WA-nya cuma centang satu. Akhirnya gua kepikiran buat nge-DM dia di IG. Tapi akun IG-nya udah hilang. Pas lagi nge-scroll grup kelas, anak-anak pada heboh. Ada yang nyebarin berita kalau Raka meninggal dunia tadi malam. Katanya dia ditemukan di rumahnya, duduk di depan kaca dengan mata kosong, bibir tersenyum lebar, dan tangan megang HP yang masih nyala di aplikasi WA. Dengar itu gue benar-benar langsung mual. Gue ingat banget semalam dia masih ngechat gue. Jadi pesan yang dia kirim ke gue itu dari siapa? Sorenya gue berusaha buat nyari jawaban. Gue cek galeri HP-nya lagi, lihat foto-foto gue tidur. Gue zoom in foto terakhir, fokus ke bayangan hitam di pojokan, dan gua sadar bayangan itu bukan cuma bayangan. Itu bentuk orang tinggi, kepalanya agak miring, bibirnya kebuka kayak lagi bisik-bisik. Di bagian refleksi kaca lemari, gua ngeliat sesuatu yang bikin darah gua dingin. Di situ ada Raka
tapi lehernya miring gak wajar. Matanya hitam polos, dan di belakang bayangan itu nempel kayak nyatu. Malamnya gue coba hapus semua foto, tapi setiap gue hapus, foto baru muncul lagi. Bahkan sekarang ada foto real time gue lagi duduk di kasur, padahal saat itu gak ada siapapun di kamar kecuali gue. Pas gue lihat foto itu baik-baik, gue nyadar ada teks kecil di pojok bawah kayak watermark. Tulisannya giliran lo. Lampu kamar gue mati sendiri, dan dari arah belakang suara napas berat itu balik lagi. Tapi kali ini terasa lebih dekat. Di situ gua langsung diam membeku. Napas berat itu udah kedengaran jelas banget di belakang kuping gua. Panasnya sampai bikin bulu kuduk gua berdiri semua. Akhirnya gua pelan-pelan buka kamera depan HP buat ngeliat pantulan tanpa harus nengok ke belakang. Layar HP gua gelap beberapa detik, terus nyala, nunjukin muka gua yang pucat ketakutan. Tapi di belakang gua jelas banget ada kepala tinggi menjulang, matanya kosong, dan mulutnya kebuka lebar kayak lagi nyedot udara dari sekitar. Di situ gua panik banget, refleks nengok ke belakang, tapi kosong. Gua di situ masih mikir, apa gua halu lagi ya? Sampai gua tersadarkan karena ada notif WA masuk. Kali ini bukan dari Raka. Nama pengirimnya cuma tanda hubung garis panjang. Pesannya cuma satu. Sekarang giliran lo buat nyebarin foto-fotonya. Tiba-tiba HP gua kebuka sendiri, dan semua foto Raka semalam berubah jadi foto gua dengan angel yang sama. Dan HP gua kayak dipaksa buat ngirim foto-foto itu ke semua kontak secara otomatis. Akhirnya gue coba matiin HP, tapi malah muncul tulisan di layar HP gue, kalau lu berhenti, dia bakal datang lebih cepat. Gua udah gak kuat. Gua lempar HP ke lantai dan lari keluar kamar. Tapi semua pintu rumah udah terkunci. Dan dari ujung lorong gua ngelihat bayangan tinggi pelan-pelan jalan ke arah gua. Gua teriak dengan kencang minta tolong, tapi suara gua kayak ketahan di tenggorokan. Bayangan itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ketika dia sampai di depan gua,
Dia nunduk dan bisikin sesuatu. Cerita ini sudah ada di tangan kalian, dan sekarang kalian yang akan